Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang satu hal, yaitu tentang buta rohani. Ya, ini dia ini topik yang asik juga ya, buta rohani. Ya, ini bukan bicara tentang kelemahan tubuh, ya, bukan untuk itu, tetapi ya kita ini manusia ini adalah makhluk supranatural. Itu dia, ya. Sebenarnya kita ini makhluk supranatural. Apa itu? Apakah makhluk tak kasat mata yang ada di muka bumi ini? Tidak, ya. Tapi pengertiannya adalah kita ini makhluk rohani yang ada di alam jasmani ini sebenarnya. Ya, jadi seharusnya manusia itu dengan hal-hal yang supranatural, yang rohani itu biasa sebenarnya. Ya, itu hal yang biasa. Ya. Ada yang namanya peperangan rohani dan sebagainya, itu kan biasa, betul kan? Kita tetap ada di alam jasmani, tetapi sebenarnya kita ini orang yang dalam Kristus ini adalah ciptaan yang baru, yang selalu terkoneksi dengan sorga, ya, dan kita hidup dalam alam supranatural. Makanya dikatakan apa yang terjadi di alam supranatural ketika kita doakan itu akan terjadi di alam natural. Amin. Nah, tetapi ada yang namanya buta rohani. Saya lihat sini kita semua bisa melihat, betul kan? Ya, saya bukan untuk bicara orang yang cacat seperti ini, tapi ini pengertiannya buta rohani, bahwa kita ini tidak bisa melihat secara rohani. Ya, nah banyak orang yang mata jasmaninya sehat, tetapi mata rohaninya buta, sehingga apa? Tidak dapat melihat perkara-perkara rohani. Ya, buta, melihat tapi buta, sama saja hidup tapi mati. Kita hidup tetapi roh kita mati. Tapi ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya, kita bertobat, roh kita dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali sebagai apa? Tempat kediaman roh Allah. Tetapi bagaimana dengan mata rohani kita? Ini dia. Nah, bagaimana terjadinya kebutaan rohani? Dalam 2 Korintus 3 ayat 14 sampai yang ke-16 dikatakan begini. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kenapa terjadi kebutaan rohani? Apakah orang yang percaya Yesus Kristus sudah dibaptis masih bisa mengalami buta rohani? Ya, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena firman Tuhan di ayat yang terakhir itu, apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Nah, jadi kenapa kita mengalami kebutaan rohani? Karena kita tidak hidup
dalam kebenaran. Dalam kehidupan ini ada perjuangan. Apa yang berjuang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Keinginan daging dan keinginan roh. Betul kan? Keinginan daging dan keinginan roh. Jadi dua-duanya ini saling tarik-menarik. Nah, saya pernah sampaikan di sini, mungkin Bapak Ibu sudah lupa atau tidak. Mana yang menang kalau diadu? Anjing hitam atau anjing putih? Ukurannya sama, besarnya sama. Mana yang diadu? Kalau diadu, anjing hitam atau anjing putih? Yang menang? Putih. Kenapa? Ya, siapa yang putih? Tidak apa-apa, ini tidak salah ini. Jawabannya bukan benar salah. Kenapa yang putih? Cantik. Anjing putih cantik. Aduh. Haleluya. Kalau hitam nggak cantik. Iya. Padahal kan ada lagunya yang hitam manis, ya nah? Iya. Mana yang menang? Halo? Hitam. Siapa yang hitam? Oh ya putih. Ya, siap. Ya. Tergantung mana yang dikasih makan dan mana yang disuruh puasa. Iya kan? Kalau mau kasih menang anjing hitam, kasih makan dia banyak-banyak. Yang putih dikasih puasa, baru diadu. Iya, itu dia. Jadi yang kuat pasti akan yang menang. Demikian juga kehidupan kita. Kita ini cenderung mau kasih makan apa? Keinginan rohani atau keinginan roh kita? Betul apa betul? Ya, memang makan itu enak. Ya. Oke, jadi kalau kita fokusnya hanya untuk mementingkan keinginan daging, berarti kita sedang berbalik dari Allah, bukan berbalik kepada, ya, berbalik dari, berarti tidak berhadapan dengan Allah. Kita condongkan kehidupan kita kepada keinginan daging. Ya, 1 Yohanes berkata bahwa itulah dunia itu, keinginan dunia. Jadi pikiran kita hanya memikirkan dunia ini. Makanya terjadi kebutaan, ada selubung yang menutup pikiran kita. Sehingga kita tidak pernah bisa mengerti tentang hal-hal yang rohani. Kenapa orang Kristen baca Alkitab kok saya tidak mengerti? Ayo. Betul apa betul? Ya toh? Baca Alkitab ngantuk. Kenapa? Karena pikirannya hanya memikirkan hal-hal yang duniawi. Abrakan saudara. Ya, sama seperti anjing putih, anjing hitam tadi. Ya. Nah, jadi apa yang kita banyak pikirkan, itulah yang akan menguasai kehidupan kita. Kalau kita pikirkan hanya pikiran-pikiran duniawi, tidak salah. Ya, pikir strategi bisnis, pikir bagaimana cara bisa mengembangkan usaha, pikir bagaimana saya bisa mendapatkan cuan pada hari ini, misalnya. Tidak salah. Tetapi bagaimana dengan hal-hal yang rohani? Sehingga ketika kita selalu memikirkan hal-hal yang jasmani, duniawi,
maka pikiran kita akan terus diarahkan ke sana. Itu ibaratnya kita memakai selubung untuk hal-hal yang rohani. Makanya banyak orang Kristen kalah dalam kehidupan, jatuh bangun dalam dosa, dalam perbuatan-perbuatan jahat, ya. Akhirnya apa? Tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada firman Tuhan. Padahal kita ini adalah makhluk supranatural yang natural, ya. Amin. Nah, buta rohani itu akan menyebabkan apa? Yang pertama, selalu dikuasai oleh ketakutan. Ya, buta rohani itu akan menyebabkan kita selalu dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan apa? Akan kehidupan kita. Betul? Ya, takut masa depan. Takut ini akan mengakibatkan kita khawatir akan kehidupan ini. Takut itu lawannya iman. 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai 17. Ini kisah di mana sebenarnya dalam kehidupan ini kita jangan takut. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Bahkan Mazmur 23 katakan walaupun kita melewati lembah kekelaman sekalipun, kita tidak akan takut. Sebab apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kita. Gadamu dan tongkat. Ada kekuatan Allah. Ada otoritas Allah dalam kehidupan kita yang selalu menyertai kita. 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai 17 ini kisah yang luar biasa. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Aha, ini kisah yang luar biasa. Apa yang terjadi pada waktu itu? Ya. Jadi kota itu telah dikepung oleh tentara musuh. Seringkali dalam kehidupan kita, ya, musuh mengepung kita. Apa itu? Ada ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya mengepung kehidupan kita. Betul kan? Ada iblis mengepung kita. Kita diperhadapkan dengan situasi yang berat, ada tantangan dan sebagainya. Secara kasat mata, mereka banyak yang mengepung kehidupan kita. Persoalan demi persoalan mengepung kehidupan kita. Ya, memang manusia itu tidak akan pernah lepas dari masalah dan persoalan. Itu selalu ada mengepung kita. Tetapi yang terlihat belum tentu nyata. Nyata, tapi tidak nyata. Aha,
Karena itu mata rohani kita harus dicelikan untuk melihat bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Maka bujang ini berkata, celaka Tuanku. Wah, kalau sudah cilaka 12. Ya, tambah 1, celaka 13. Ya. Nah, kalau celaka 13 obatnya adalah puyer bintang 7. Nah, kalau dia mengalami ketakutan karena kepungan musuh. Tapi apa yang dikatakan oleh Elisa? Jangan takut. Apa yang dikatakan oleh malaikat kepada para gembala ketika Yesus lahir? Jangan takut. Makanya ada lagu Pantekosta dulu. Bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Kudus, naik lebih tinggi, semakin tinggi. Terus lewat gunung dan lembah. Haleluya. Saya masih ingat karena waktu kecil saya selalu dibawa oma saya ke gereja. Ya, nyanyi. Wah, kalau nyanyi lagu itu semangat memang. Ya, haleluya. Nah, maka Elisa berkata, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Dan apa yang dia lihat? Pasukan Tuhan. Ya. Pasukan Tuhan dengan kuda dan kereta yang berapi. Mazmur berkata begini, jangan takut. Walau di kiri kita rebah, di kanan kita rebah. Jangan takut. Karena ada malaikat Tuhan yang melindungi kita. Amin. Oh iya, secara jasmani rumah kita terlihat biasa saja. Tapi secara mata rohani Bapak Ibu akan melihat ada malaikat yang mengelilingi rumah kita. Bahkan Keluaran berkata, Ulangan berkata, keluar masukmu itu disertai diberkati oleh Tuhan. Amin. Jangan takut. Buta rohani akan selalu dikuasai oleh ketakutan. Karena apa yang dia lihat gelap. Betul? Gelap. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang menyebabkan kita ketakutan? Karena kita takut akan masa depan kita. Kita takut apa yang akan kita pakai, kita makan. Betul kan? Ketakutan. Makanya firman Tuhan katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ketakutan lawan dari iman. Jangan takut, karena Tuhan menyertaimu. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Amin. Setiap hari Yesus memegang kita. Bahkan Mazmur berkata, 7 kali orang benar jatuh, tidak akan pernah tergeletak. Sebab apa? Tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Nah, kebutaan rohani akan menyebabkan apa? Tidak dapat melihat apa yang sesungguhnya dimilikinya, apalagi dapat menikmatinya. Ini dia. Kenapa? Tidak bisa melihat sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan kepada kita berkat-Nya. Tapi kita selalu masih minta
berkat. Betul, dalam doa-doa kita apa? Tuhan berkati saya, berkati istriku, berkati suamiku, berkati anak-anakku. Padahal Tuhan sudah menyediakan semuanya untuk kita. Amin. Nah, Efesus 1 ayat 3 ini bukti kita ini adalah kita ini makhluk supranatural yang natural. Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah. Kalau kata telah apa? Sudah. Ya, telah mengaruniakan kepada kita apa? Segala berkat, apa ini? Jasmani, rohani di dalam surga. Dalam Kristus. Kristus yang kaya jadi miskin. Supaya kita yang miskin jadi kaya. Orang yang buta rohani tidak akan pernah bisa memahami akan hal ini. Padahal semuanya sudah disediakan. Kita tinggal mengambilnya. Ini bukan bicara klaim-klaim Bapak Ibu ya. Dapat lihat mobil baru, bagus. Saya klaim dalam nama Tuhan Yesus ini akan jadi milik saya. Bukan itu. Oke, mobilnya miliaran. Kita klaim, Tuhan kasih. Bisa nggak bayar pajaknya? Iya kan? Tapi kita berdoa. Aku percaya, kalau di alam rohani, dalam Kristus, ada berkat Tuhan. Ada apa yang sebutkan? Ada kesembuhan, ada pemulihan. Maka itu akan terjadi dan terjadi dalam kehidupanku. Aku percaya. Ya. Orang yang buta tidak akan pernah melihat ada makanan yang lezat. Dagingnya, bentuknya, ayamnya seperti apa. Tapi orang yang telah dicelikan bisa melihat dan akan menikmatinya. Apa yang kita bisa lihat di alam supranatural ketika kita berdoa, kita akan terima di alam natural ini. Apa yang membuat kita bisa melakukan itu? Iman kita. Kepercayaan kita penuh kepada Tuhan. Iman. Apa itu iman? Apa itu iman? Ya, keyakinan, kepercayaan. Iman, apa itu iman? Definisi iman. Ibrani 11 ayat 1. Coba baca. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang apa? Yang tidak kita lihat. Tapi apa? Bukti dari segala sesuatu. Itu salah itu. Coba, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Terima dengan iman, yakin, percaya, terjadi. Tapi firman Tuhan katakan, jangan melebihi kapasitas kita. Ya, jangan ngoak. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Minta yang besar, bisakah kita mengelolanya? Itu dia pertanyaannya kan. Betul kan? Orang Kristen kan minta rumah besar. Terus nanti asisten rumah tangga banyak. Yang kasih bersih. Berapa gajinya? Makanya kita harus ikut Tuhan Yesus. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Jangan ngoak.
Jangan juga Tuhan tidak kasih saya kecewa Tuhan. Ya, 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 7 berkata, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang telah dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus. Semuanya harus dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah, kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Makanya Kejadian 1 ayat 28 berkata, maka Allah memberkati mereka dan berfirman. Jadi manusia itu sudah diberkati Tuhan sebelumnya. Sebelum kita mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di muka bumi ini. Berkat Tuhan sudah menyertai kita. Jangan kamu khawatir. Burung di udara. Burung di udara nanam enggak. Bunga di padang dia hiasi. Yang ketiga, orang yang buta rohani itu akan mudah dikalahkan. Ya, karena dia tidak dapat mengantisipasi serangan musuh. Musuh kita bukan saudara kita. Musuh kita bukan suami kita. Musuh kita bukan istri kita. Musuh kita bukan teman gereja kita. Tapi firman Tuhan katakan musuh kita apa? Iblis. Iblis terlihat. Halo? Tapi dia nyata kan? Betul kan? Bagaimana kita bisa melihat iblis? Dengan mata rohani. Nah. Hakim-Hakim 16 ayat 21. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya. Iya, kalau musuh menangkap, dia akan menyiksa kita, dia akan membuat penglihatan kita tidak akan melihat lagi. Betul kan? Dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Siapa ini? Simson. Seorang yang gagah perkasa. Tapi ketika musuh menangkap dia, menaklukkan dia, apa yang pertama dilakukan? Cungkil matanya. Supaya dia tidak melihat. Ketika orang yang percaya Yesus ditaklukkan oleh keinginan dagingnya, apa yang dicungkil? Mata rohaninya. Supaya dia tidak bisa melihat lagi perkara-perkara rohani. Takluk di bawah kuasa iblis. Ya. Nah, orang buta itu mudah sekali disesatkan. Betul? Ya. Karena dia tidak melihat. Nah, bagaimana supaya mata yang buta bisa melihat kembali? Ayat yang pertama tadi kita baca adalah, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari padanya. Apa itu? Ketika seseorang berbalik kepada Tuhan. Tadi berbalik dari Tuhan berarti meninggalkan Tuhan. Berbalik kepada Tuhan berarti apa?
bertobat. Bertobat. Orang yang tidak bertobat, dia akan terus melakukan. Jadi ada dua posisi. Ini misalnya di Tuhan, ini iblis di tengah. Orang yang bertobat, dia akan condong terus hidupnya mengarah kepada Tuhan. Orang yang tidak bertobat, dia akan meninggalkan Tuhan. Condong kepada iblis. Tidak ada kata atau di tengah-tengah. Kalau kita bertobat, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Bahkan coba kita lihat sama-sama. Wahyu 3 ayat 18 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab itu aku menasihati kalian supaya membeli daripadaku emas, yaitu emas yang murni, supaya kalian menjadi kaya. Belilah juga pakaian putih daripadaku supaya kalian berpakaian dan menutupi keadaan kalian yang telanjang dan memalukan. Dan apa? Belilah pula obat untuk dioles di matamu, supaya kalian dapat melihat. Beli apa? Oh, beli obatnya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi bertobat itu akan membuat mata kita yang buta secara spiritual, secara rohani disembuhkan. Sehingga kita bisa melihat perkara-perkara rohani. Ya, perkara jasmani sementara, perkara rohani itu kekal untuk selama-lamanya. Ayat terakhir. Mari minta Roh Kudus untuk mencelikan mata hati kita. Ya, Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Efesus 1 ayat 17 sampai 19 berkata, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kehidupan kekal itu adalah kita mengenal Tuhan. Bapak Ibu mau masuk dalam kehidupan kekal? Syaratnya apa? Mengenal Tuhan Yesus. Baca Yohanes pasal 17. Hidup kekal itu adalah pengenalan kepada Tuhan Yesus. Ya, dan supaya Ia, Yesus, lewat Roh Kudus, menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Ternyata orang Kristen itu kaya. Sedikit yang amin. Ternyata orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, yang mengenal Yesus itu kaya. Firman Tuhan katakan, betul kan? Tapi pandangan jasmani kita miskin. Saya tidak mengajar teologi kemakmuran, saya mengajar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengarahkan terus kehidupan kita kepada Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, berkat itu yang menyertai kita. Hidup ini secara duniawi apa? Mengejar berkat, betul kan? Tapi ternyata dalam Kristus, berkat itu sudah dilimpahkan. Dikatakan, supaya kamu mengerti pengharapan. Ini iman, betul kan? Apakah yang terkandung dalam panggilannya? Nah, ketika kita jatuh dalam dosa, ada karya Kristus di kayu salib
Yesus memanggil kita. Makanya Wahyu berkata, lihat dia mengetuk. Betul? Dia mengetuk pintu. Barang siapa yang membukanya, dia akan masuk dan makan bersama-sama. Dalam satu lukisan yang kita biasa lihat Yesus mengetuk pintu, itu tidak ada handle-nya di depan pintu. Jadi Yesus tidak langsung buka handle pintu itu langsung masuk. Siapa yang handle pintunya ada di mana? Di dalam. Berarti tuan rumah yang harus buka pintu. Siapa tuan rumahnya? Saya, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus mengetuk di depan pintu kan. Ibarat tamu yang akan masuk, tapi tidak ada handle-nya di depan pintu. Yang ada di dalam. Yang di dalam yang hanya bisa buka. Itu namanya buka hati. Terima Yesus. Biarkan Yesus yang menjadi penguasa dalam kehidupan kita. Kita membuka pintu ibaratnya kita meresponi panggilan Tuhan. Karena ketika karya salib Kristus, Yesus memanggil kita, marilah datang kepadaku. Hanya yang meresponi yang akan mendapatkan bagiannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buta rohani ini tidak akan sembuh hanya ditumpang tangan. Ya, minta supaya Tuhan Yesus sendiri yang menjelikan mata rohani kita. Tapi syaratnya kita harus berbalik. Ya, jangan lagi kemudian memenuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran duniawi. Tapi penuhi pikiran-pikiran kita dengan pikiran Kristus. Baca Alkitab. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Sehingga kau akan melihat ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Kenapa banyak orang Kristen kecewa dan meninggalkan Yesus? Karena mereka tidak melihat karya penyertaan Tuhan atas kehidupannya. Kenapa orang Kristen banyak bersungut-sungut? Tidak percaya. Karena mata rohaninya belum dicelika. Tuhan sudah menyiapkan bagi kita berkat rohani dalam surga lewat Yesus Kristus. Berkat itu bukan hanya bicara uang. Ketika kita berdoa terus uang turun dari surga. Berkat itu berbicara pengetahuan, hikmat, akal budi. Sehingga ketika kita berdoa, Tuhan kasih hikmat kita untuk melakukan. Dan ketika kita mengerjakan itu akan menghasilkan buah. Dan itu akan kita akan mendapatkan keuntungan dari situ. Dari situlah kita hidup. Selalu berdoa, Tuhan celihkan mata rohani. Supaya saya bisa melihat karyamu yang ajaib. Tuhan, celihkan mata rohaniku. Tuhan, biar aku bangkit dari keterpurukanku. Dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 19 tadi katakan, dan aku meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mulia itu, supaya Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Engkau dengan benar, dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar supaya aku mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan-Mu bagi saya orang yang percaya kepadamu, dan betapa hebatnya kuasa-Mu bagi saya yang percaya dengan sesuai kekuatan kuasa-Mu.
Jadikan ayat-ayat ini ayat-ayat pribadi kita. Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Tuhan berkati.